Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Kali ini kita akan belajar terkait dengan auto loading di PHP. Untuk mulainya silakan teman-teman jalankan lagi untuk localhostnya ya. Saya menggunakan Laragon. Teman-teman yang menggunakan yang lain silakan jalankan juga localhostnya. Kita akan membuat project baru. Saya akan masuk ke direktori C, kemudian Laragon, kemudian triple W, kemudian saya akan masuk ke direktori PHP tutorial. Oke, kemudian kita akan membuat direktori 56 terkait dengan auto loading. Saya akan masuk ke direktori 56. Saya akan clear screen. Kita akan buka Code Insider ataupun Visual Studio Code. Silahkan teman-teman buka ya. Oke, ini sudah terbuka terminalnya. Kita akan close. Oke, materi kita terkait dengan auto loading class file. Auto loading class di PHP adalah proses untuk membuat kelas PHP secara otomatis tanpa perlu menggunakan fungsi require ya. Require untuk melakukan auto loading class kita harus mengikuti aturannya, jadi tidak bisa langsung tiba-tiba kita jalankan. Jadi aturan yang harus kita lakukan yang pertama, setiap kelas harus didefinisikan dalam file yang terpisah, jadi satu file satu kelas. Kemudian kita harus memberi nama file kelas harus sama dengan nama file dan nama kelas harus sama ya. Nah, itu aturan supaya kita bisa menggunakan auto loading. Nah, untuk contohnya kita akan coba buat sebuah, kita akan besarkan aja ya. Kita akan buat sebuah file index dulu. Kita buat file index.php. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan buat sebuah file kontak yang kita simpan di dalam model ya. Kita buat di sini models, kemudian filenya adalah kontak. Nah, ingat tadi ya, kita harus membuat nama file dengan nama kelas ini harus sama supaya kita bisa nanti auto load ya. Kontak. Nah, di sini kita bisa buat file PHP-nya. Kita akan buat sebuah kelas ini yang sama dengan nama filenya, kontak seperti ini. Nah, kemudian dari file kontak ini kita akan isi dengan sebuah misalkan private email ya. Email seperti ini. Kemudian kita akan buat konstruktornya. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan buat juga get emailnya. Kita akan ambil dari private property, kita save. Nah, kita sudah memiliki satu kelas kontak dengan nama file adalah kontak, dia berada di dalam folder model. Nah, biasanya kalau misalkan kita akan menggunakan sebuah objek, sebuah kelas menjadi sebuah objek, kita akan require dulu ya, bisa require ons. Ini hal-hal yang bisa dilakukan untuk memanggil ya file lain ke dalam file yang kita jalankan. Misalkan saya akan menggunakan require ons, nah seperti ini. Kemudian saya akan menggunakan model, folder model, kemudian filenya saya panggil kontak seperti ini. Di sini kita tinggal membuat objeknya, misalkan kontak sama dengan new kontak. Misalkan kita akan isi dengan random email ya. Kemudian kita akan mencetaknya echo kontak get email. Ini cara biasanya ya yang kita lakukan. Nah, kita coba dengan cara biasa dulu. Kita akan buka PHP tutorial, kemudian di sini ada auto loading. Nah, ini kita berhasil menjalankannya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita akan menggunakan auto loading? Nah, kita akan remark dulu yang require ini. Nah, di sini kita akan buat satu buah file namanya misalkan function ya. Nah, kita buat sebuah nama file misalkan function.php. Nah, di dalam function ini kita akan definisikan. Nah, misalkan di sini kita buat sebuah function lagi.
kita buat function untuk load model. Nah, load model. Kemudian kita akan tambahkan di sini sebuah parameter. Load model ini parameternya nanti adalah class name. Nah, seperti ini. Nah, dalamnya kita buat variabel namanya path to file, misalkan to file. Nah, path to file kita akan ambil karena tadi kita memiliki nama foldernya models, kita akan ambil models, kemudian nanti nama kelasnya akan digabungkan, kemudian ekstensinya kita akan tambahkan di sini ya. Nah, setelah itu kita akan cek jika filenya exist atau ada ketemu filenya path to file ini, maka kita lakukan require untuk memanggil filenya ya. Nah, ini bisa kita panggil ke sini. Nah, ini di file indeksnya kita bisa load model. Jadi tadinya pakai require sana, kita sekarang require onsa ke function ya. Require ons yang kita panggil adalah function. Ini kita tinggal panggil load model kontak. Nah, ini kita bisa jalankan. Ini juga cara manual ya, cara manual auto loading. Nah, seperti ini. Kita juga berhasil menjalankannya. Jadi kita ngeload sebuah fungsi yang berada dalam eh, file function. Nah, adanya di sini sebuah load model. Dia akan membaca sebuah file dengan path model, kemudian ini nama kelasnya yang kita parsing ya. Kemudian dia akan cek, kemudian kalau misalkan ketemu dia require. Ini bentuk pemanggilan require ini dengan menggunakan function. Nah, cara seperti ini masih cara manual. Nah, sebenarnya kita bisa ngeload ini menggunakan yang namanya SPL Autoload Register. Nah, ini supaya nanti ada arsip buat teman-teman latihan ya. Kita tambahkan di sini sebuah function 2 misalkan ya. Function 2.php. Nah, di dalam function 2 kita akan copy semua dari sini ya. Semuanya kita akan isi di sini function 2-nya dari sini. Nah, kemudian di bagian akhir kita akan tambahkan SPL underscore auto SPL underscore auto load kemudian register auto load register. Nah, kita tinggal masukkan nama dari functionnya ke sini. Oke, ini kita save. Kemudian kita akan buat file index baru, misalkan index2.php supaya nanti teman-teman memiliki histori sebelumnya ya. Nah, di dalam index 2 kita akan tambahkan mana tadi index 2-nya? Index 2 kita buat sebuah file PHP-nya seperti ini. Nah, kita akan require lagi. Bisa require atau require on sama ya. Nah, kita akan memanggil function 2 di sini. Nah, function 2 karena tadi kita membuat auto load di function 2. Nah, di sini kita tinggal membuat objeknya lagi. Misalkan kontak sama dengan new kontak, kita akan isi ini dan kita akan cetak. Nah, di sini kita hanya memanggil filenya ya, function 2. Nah, kita autoloadnya kita menggunakan fungsi SPL autoload register. Sebenarnya ada banyak cara untuk menggunakan loading ya, tapi ini yang paling direkomendasikan. Jadi SPL autoload register. Nah, sekarang kita akan coba jalankan ya. Ini namanya tadi index2.php. Kita jalankan. Nah, kita juga berhasil ya menjalankannya. Nah, jadi kita menggunakan SPL autoload. Kita tidak perlu menambahkan lagi ini ya, nama kelasnya ke sini. Mana tadi nama kelas? Index 1. Nah, nama kelasnya ke sini. Kita sudah membuat dia loadnya auto dari sini. Nah, itu kita memiliki hanya satu file. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita memiliki banyak file ya? Nah, misalkan bukan hanya model, kita memiliki juga misalkan
service, misalkan kita tambahkan ya, contohnya di sini kita akan buat misalkan service. Misalkan service kemudian email.php. Misalkan kita memiliki dua buah folder, kontak, kemudian ada email. Nah, kita akan melakukan load ke file index kita. Nah, kita akan buat lagi satu file function. Misalkan kita akan buat function 3.php seperti ini ya. Nah, di dalam function 3 kita akan deklarasikan yang sama seperti yang tadi. Pertama, kita buat file PHP-nya. Nah, ini kita tinggal copy aja dari function yang sebelumnya. Nah, ini karena ini akan kita gunakan lagi. Ini bisa kita copy semua. Ini kita copy, kita masuk ke function 3. Nah, kemudian kita tinggal tambahkan lagi satu. Ini misalkan kita tambahkan function ini load model, kita load service. Nah, kita buka, ini tinggal ambil dari service dari sini ya. Kemudian nama kelasnya, ekstensinya PLPSP, kalau exist dia akan dipanggil. Nah, di sini kita tinggal tambahkan lagi SPL auto load, yang kita load adalah service yang ini ya. Nah, ini sudah dua kita load. Nah, kita tinggal buat file indeksnya lagi. Ini misalkan saya akan membuat file index 3.php seperti ini. Nah, di dalam file index.3 ini emailnya belum ada isinya ya. Tuh masih kosong. Kita akan isi dulu untuk email PHP misalkan ya. Kemudian kita harus bikin kelas dengan nama yang sama, email dengan nama filenya. Nah, seperti ini. Akan saya akan membuat sebuah public, sebuah static ya, static method. Kita akan buat function misalkan send, kemudian nanti ada email, kemudian akan mereturnkan send email. Tuh kita tambahkan emailnya ya. Nah, kita akan ambil di sini, kita pakai objek itu aja ya, kontak. Kita kontak. Nah, kita gunakan objek kontak. Nah, di sini kita bisa ambil kontak. Nah, kita akan ambil get emailnya. Oh, ini salah. Return. Nah, salah penulisan ya. Ini tidak perlu dua. Nih, oke, ini sudah kita buat sebuah kelas email. Nanti kita akan memasukkan objeknya ke sini ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke indeks 3-nya. Nah, di indeks 3 kita tinggal memanggilnya. Kita definisikan PHP seperti ini. Kemudian kita tambahkan require. Nah, kita tinggal panggil untuk function. Nah, kita akan memanggil function 3 ini ya. Seperti ini, kita tinggal sekarang buat objeknya. Misalkan kontak sama dengan new kontak. Nah, kita akan isi dengan random email. Nah, kemudian kita akan echo. Kita akan cetak, kita akan menggunakan static email. Nah, tadi kita memiliki static email send ya. Send. Nah, kita tinggal masukkan kontaknya ke sini. Oke, sekarang kita coba untuk jalankan ya. Kita memiliki index 3.php. Oke, ini ada pesannya send email to. Nah, ini yang tadi kita definisikan. Ya, kita menggunakan auto load dengan lebih dari satu file ya. Nah, kita definisikan di sini. Nah, untuk auto load kurang lebih seperti itu di PHP ya. Jadi kita sudah mempelajari. Yang pertama kita menggunakan cara manual, menggunakan require seperti ini. Kemudian kita sudah mencoba membuat sebuah semi manual lah ya. Kita menggunakan sebuah fungsi yang kita parsing untuk nama kelasnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga sudah auto-load menggunakan SPL auto-load register yang tidak perlu kita definisikan filenya ya. Nah, ketika dia ketemu dia langsung di-load. Nah, kemudian kita juga sudah membuat auto-load lebih dari satu ya. Dan kita sudah berhasil untuk mencobanya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya.
Sampai ketemu di video selanjutnya.